itu istrinya. Oke. Mbak ya. Baiklah. Mbak-mbak, mas-mas semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita ketemu lagi. Masih dekat Lebaran, jadi nggak salah lah kalau yang untuk sahabat-sahabatku yang baru ketemu ini, kita ucapkan selamat Lebaran, mohon maaf lahir batin ya. Barangkali selama kita berkumpul, bertemu, ada hal-hal yang tidak berkenan di hati. Mohon dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Baik, pada malam hari ini spesial kita datangkan dari jauh sekali untuk berbagi hal-hal yang menarik buat kita, karena dunia lansia ini memang kadang-kadang unik. Uniknya begini, kadang-kadang ada yang berpikir, lansia udah nggak lama lagi. Justru nggak lama lagi itu kita mesti tata siapkan badan diri kita kan gitu. Nah, menilik dari teman-teman saya yang dalam keseharian kita bertemu, itu ada yang tampil selalu rapi, cakep, enak dilihat gitu kan. Nah, kita tertarik dari terpikir kenapa nggak kita semua belajar tentang bagaimana menata diri gitu kan. Dan alhamdulillah kok di antara kita, teman-teman kita ini, juga ada yang ahlinya di bidang itu. Nah, kenapa nggak berbagi aja di sini kan gitu, ya. Jadi, sahabat-sahabat bahagiaku semua, Indonesia Happy Living malam ini akan berbicara tentang personal grooming. Bagaimana menata diri supaya senantiasa indah. Kalau cakep, itu biasa. Tapi kalau indah, itu kompleks. Dilihat dari sisi apapun, dari sudut manapun, memang indah. Ini yang kita pilih malam ini. Dan tidak ada salahnya nih, saya ucapkan selamat datang dulu, terutama Mas Derajat, yang udah lama juga jarang ngumpul nih. Sekarang ketemu lagi, Mas Derajat. Karena ada semoga sih bukan hanya karena ada bintang filmnya ya, tapi tolong disupport juga ini Indonesia Happy Life ini punyanya cikal bakalnya Ika Semansa juga ini. Kemudian Sugeng Rawuh juga buat Mbak Merita. Selamat datang, selamat jumpa. Yang baru nongol dan baru ketemu, saya lihat ada Mas Aditya. Kemudian ada juga Mas Agus Sundi, Mbak Neni, juga selamat datang. Selamat datang semuanya, selamat berjumpa di sini. Dan untuk yang selalu rajin dan tidak pernah absen ini, pastinya ada Mbak Titi, ada Mas Ari, ada Mbak Restu, ada Mbak Purwani gitu ya. Ini yang sosok-sosok yang rajin mensupport sehingga kita juga jadi semangat terus. Jadi kita akan bicara tentang bagaimana tampil indah. Bukan hanya untuk membahagiakan diri sendiri, tapi at least langkah itu justru untuk membuat orang lain bahagia. Betul Mbak Titi ya? Dan saya pasti perkenalkan dulu nih sosok yang akan membuat indah ini, karena memang dirinya juga sudah indah. Kami tampilkan Mbak Anggela Ririn Ratnaningtyah, yang sehari-hari kita panggil dengan Mbak Ririn. Sugeng Rawuh Mbak Ririn, matur nuwun sudah berkenan untuk bergabung dan berbagi tentang bagaimana menata diri supaya indah tadi. Nah, buat sahabat-sahabatku sekalian, Mbak Rati, Sugeng Rawuh, untuk sahabat-sahabat, iya, Sugeng Sonten, Sugeng Rawuh, Mbak Soyo. Mbak Ririn ini karirnya cukup panjang. Beliau lama di dunia penerbangan, mulai dari yang start titik awal yang dia lewati hingga titik tertinggi yang beliau capai di sebuah maskapai penerbangan nasional yang sangat disegani karena dia menghubungkan
semua titik pelosok Nusantara ini jadi tergabung gitu ya. Dan Mbak Ririn tadi ngobrol-ngobrol cerita, beliau 20 tahun di Merpati Nusantara Airlines. Dan beliau terakhir sebagai General Manager untuk Flight Attendant di Merpati. Beliau mengakhiri karirnya di Merpati tahun 2008 kalau nggak salah ya. Kemudian beliau melanjutkan karirnya sebagai Senior Manager di Bisei Pentacakra Indonesia Holding Companies. Beliau juga di Nusantara Air Charter. Kemudian menjabat sebagai Head of Training Center PT Pratita Titian Nusantara sampai 2013. Sebagai GM HRD di Pratita Nusantara sampai 2018. Saat ini yang masih current itu sebagai Direktur Komersial untuk GGM, GGM-LA lengkapnya. Guyup Gayeng Migunani Lumintu Abadi. Itu mesin uangnya Ika Semansa barangkali, atau I don't know. Tapi takut salah sebut, tapi bisnis yang digawangi oleh teman-temanku di Ika Semansa. Sukses Mbak Ririn. Dan terakhir jabatan barunya adalah sebagai komisaris PT Rumah Jampi Joglo Semar. Leres ya? Ini produk kuliner yang kalau menurut hati saya ini bakal membesar ini. Karena ramuan menunya itu cita rasa Nusantara betul-betul. Nah, untuk menghemat waktu, saya kira sudah sewajarnya kalau panggung ini segera saya serahkan kepada Mbak Ririn untuk memulai sesi berbaginya untuk kita, personal grooming. Semoga teman-temanku sekalian, sahabat-sahabat bahagiaku, bisa menarik manfaat dari diskusi kita malam ini. Dan nanti setelah selesai pemaparan, monggo feel free yang ingin bertukar pikiran, ingin bertanya, ingin mendalaminya, dipersilahkan, silahkan raise your hand. Nanti insya Allah semuanya bisa diakomodir. Saya dan Mas Ari akan membackup behind the screen ya. Saya persilahkan Mbak Ririn, semoga dilanjutkan, diambil oper. Saya mundur sejenak. Silahkan. Matur nuwun Mas Toto. Saya deg-degan ini jadinya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Mas-mas, mbak-mbak sedoyo, sahabat bahagiaku, sahabat bahagia kami. Kembali saya memperkenalkan diri, saya Ririn. Saya lulusan tahun 83 SMA Negeri 1 Salatiga. Hampir semua yang ada di sini alumni SMA Negeri 1 Salatiga, kecuali beberapa mbak tadi saya lihat ada yang dari Semarang dan sebagainya. Tapi yang pasti kita berkumpul di sini untuk bahagia bersama. Dan yang kedua, saya bangga dan bahagia juga diundang untuk hadir di sini untuk sedikit berbagi pengalaman saya. Mudah-mudahan bisa lebih mewarnai kebahagiaan kita dalam kehidupan kita yang akan datang. Karena saya tahu yang hadir di sini punya pengalaman yang luar biasa, sebagai pribadi-pribadi yang luar biasa. Justru itu sesungguhnya yang bikin saya agak deg-degan. Apa ya saya ini layak untuk hadir di sini gitu ya. Tapi saya cukup percaya diri karena Mas Toto sudah memberikan memberikan prolog yang bagus, sehingga saya yakin sekecil apapun yang kita bahas di sini, saya yakin akan mewarnai kehidupan kita ke depan menjadi lebih baik. Amin. Sebelum saya lanjut ke obrolan selanjutnya, mohon izin saya share screen ya, Mas Toto. Monggo. Bisa tampakkah Bapak Ibu? Sudah. Ya. Oh, sudah. Ya, jadi malam hari ini saya diminta oleh Indonesia Happy Living via Bukaji
Kalau yang sudah minta Bu Kaji itu saya aduh agak susah untuk mengatakan tidak. Tapi Bu Kaji saya tidak terpaksa saat di sini, saya senang karena saya diminta untuk apa tadi bahasanya Mas Toto, membuat kita lebih tampil cantik atau apalah bahasanya Mas Toto, tapi bahasa saya adalah personal grooming ini sebuah prasyarat dasar kalau bahasa saya untuk kita bisa tampil dimanapun, kapanpun, dalam komunitas apapun untuk apa ya, hadir sebagai pribadi yang bisa diterima, yang baik. Tidak hanya masalah penampilan saja, tapi juga masalah-masalah yang lain nanti yang akan kita bahas. Jadi kalau ada subtitle yang disampaikan Bu Kaji, bahagia dari dalam dan dari luar. Ini sebetulnya sebuah PR yang menurut saya, wow, gimana sebuah penampilan yang baik, sebuah pribadi yang baik itu harus merepresentasikan bahagia dari dalam dan juga bahagia dari luar. Nah, itulah nanti yang akan kita diskusikan bersama. Jadi mohon apa yang kita bahas ini nanti bisa dilengkapi dengan pengalaman masing-masing. Dan ini kok agak macet. Inilah yang saya yang disampaikan oleh Mas Toto. Mudah-mudahan apa yang sudah saya jalani selama ini membuat saya layak untuk hadir di sini untuk sharing apa yang saya miliki. Ada satu lagi yang menarik untuk saya, Bu Kaji menyampaikan bahwa tampil menarik untuk membahagiakan diri itu perlu. Dan pada ujungnya juga akan membahagiakan orang lain. Saya setuju Bu Kaji 1000% bahwa quote ini sangat benar karena untuk apa kita bahagia untuk diri sendiri kalau kita tidak bisa membahagiakan orang lain. Karena kehadiran kita di dunia ini dengan setiap peran dan fungsi kita sebaik-baiknya adalah untuk berguna untuk orang lain, berguna untuk sesama. Jadi Bu Kaji terima kasih dari quote-quote ini sudah membantu saya untuk bisa menyajikan sesuatu yang mudah-mudahan berguna untuk kita semua. Matur nuwun Bu Kaji. Baik, sahabat-sahabat bahagia semuanya, saya akan segera masuk ke materi yang sudah saya siapkan secara sederhana. Saya hanya menyiapkan 2-3 slide saja. Mudah-mudahan nanti setelah slide ini disampaikan, kita bisa berbahas dengan lebih luas dengan personal grooming. Kalau kita lihat di banyak literasi atau di banyak artikel-artikel yang ada, apakah itu di buku ataukah di media-media cetak, sosial, dan media elektronik lainnya, rata-rata berbicara masalah perawatan pribadi dalam berpenampilan. Itu yang tadi yang disampaikan oleh Mas Toto, bagaimana kita tampil cantik, tampil ganteng, dan lain sebagainya. Nah, personal grooming yang selama ini selalu dibahas di mana-mana biasanya berbicara hanya masalah appearance, penampilan. Bagaimana berbusana dan bertata rias yang baik, baik untuk laki-laki maupun perempuan. Saya tidak mengatakan ini salah, hanya saya melihat, memandangnya ini kurang lengkap. Untuk saya pribadi, yang bagian saya ingin sharing dengan sahabat-sahabat bahagia semuanya, bahwa personal grooming itu adalah penampilan pribadi secara utuh, yang di dalamnya ada 4 persyaratan dasar. Yang pertama sudah pasti appearance. Appearance adalah penampilan, secara fisik kita bisa lihat. Kemudian yang kedua masalah attitude, sikap. Yang ketiga masalah behavior, perilaku, dan persyaratan dasar yang keempat adalah masalah competence, kompeten. Nah, di sini ketika kita bicara personal grooming sebagai sebuah penampilan pribadi yang utuh, barulah benar-benar kehadiran kita itu bisa dilegitimasi sebagai orang yang berpenampilan pribadi atau good personal grooming dimanapun kita. Tapi kalau hanya satu umpamanya, hanya kita bicara appearance saja, penampilan saja, kesannya kita akan melihat, anggaplah peragawan atau peragawati di atas catwalk.
itu penampilannya oke, itu baru appearance. Wah, bajunya oke, orangnya oke, tata busana, tata riasnya oke, tapi hanya penampilan saja. Tapi kalau kita ingin bicara masalah personal grooming secara keseluruhan sehingga kita bisa tampil dan mendapat legitimasi sebagai good personal grooming, perawatan pribadi, penampilan pribadi secara utuh, kita harus memenuhi 4 persyaratan dasar. Jadi malam ini kita hanya akan bicara 4 persyaratan dasar saja yang sesungguhnya sudah kita lakukan dalam keseharian kita tanpa kita sadari. Nah, mari kita bicara lebih lanjut tentang 4 kebutuhan dasar, persyaratan dasar tersebut. Kurang lebih seperti ini. Kalau kita ingin hadir, kita ingin tampil sebagai pribadi yang baik, penampilan pribadi yang baik, tentunya kita harus punya 4 persyaratan tadi. Good appearance, penampilan kita harus baik, sikap kita harus baik, perilaku kita harus baik, dan kita harus kompeten. Dimanapun fungsi kita harus kompeten. Mau jadi ibu rumah tangga, mau jadi guru, mau jadi dosen, mau jadi dokter, mau jadi apapun profesi di dunia ini, ya kita harus kompeten, baru kita oleh masyarakat luas bisa dilihat sebagai orang yang mempunyai good personal grooming. Mudah-mudahan sahabat bahagia di sini setuju bahwa personal grooming bukan hanya bicara masalah penampilan yang baik, tapi sebuah penampilan pribadi yang utuh dan baik. Jadi 4 kebutuhan dasar ini tidak bisa dicuplik satu-satu. Enggak, aku mau penampilan baik saja dan sikap baik saja, tanpa berperilaku baik, tanpa berkompetensi yang baik. Akhirnya penampilan kita pun tidak utuh sebagai seorang pribadi yang diharapkan mempunyai personal grooming yang baik. Jadi 4 ini sebuah satu kesatuan yang kita tidak bisa pecah-pecah dan harus kita asah terus setiap hari sampai kita tidak mampu mengasahnya lagi. Artinya sampai akhir hayat kita. Itu bahasa saya. Jadi mudah-mudahan tahapan yang saya sampaikan dari awal ini bisa diterima, dan mari kita lanjutkan ke pembahasan lebih detail lagi tentang 4 persyaratan dasar untuk menjadi orang yang mempunyai yang patut untuk diberikan sebutan atau julukan orang yang memiliki good performance, personal grooming. Persyaratan yang pertama tadi sudah kita bahas bahwa kita harus mempunyai penampilan yang baik. Penampilan yang baik itu berangkat dari pertama kita harus sehat dan bugar. Kita berbusana baik, bertata rias baik, tapi tidak sehat, semua itu nggak ada gunanya. Sehat saja tidak bugar juga tidak ada gunanya. Artinya tidak mencerminkan sebuah personal grooming yang baik. Tidak mencerminkan penampilan yang baik. Contoh person yang sehat dan bugar di sini adalah Mas Toto. Jujur saja, Mas Toto dalam usianya yang sudah lebih jauh di atas saya, selalu tampil sehat dan bugar. Ditambah lagi dengan hobi beliau yang luar biasa membutuhkan fisik yang sangat kuat. Makanya beliau selalu tampil sehat dan bugar. Bagaimana menjaga kesehatan dan kebugaran? Tentunya bukan di sini kita untuk berbahas, tapi paling tidak kita sudah tahu bahwa begini cara menjaga kesehatan, kita makan sehat, olahraga yang cukup, pokoknya hidup sehat yang berimbang. Dan bagaimana kita bugar? Tentunya kita tetap menjaga aktivitas kita sesuai dengan kemampuan dan usia kita, pasti kita akan bugar. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus bersih dan higienis. Bersih tidak boleh kita bahas karena kita semua tahu yang paling dasar untuk bersih adalah mandi. Kalau kita ada di negara tropis ya kita mandi 2 kali sehari. Kalau di negara 4 musim kita cukup mandi 2-3 kali hari sekali. Itu sesuai kebutuhan. Dan higienis. Higienis itu
ciri-cirinya sederhana. Orang yang bersih kelihatan dan higienis juga kelihatan, itu sederhana. Ketika dia bisa menjaga tubuhnya tidak bau. Karena tubuh kita tuh banyak yang mengeluarkan bau-bauan, keringat, bau mulut, dan lain sebagainya. Tapi ketika kita bersih dan higienis, semua itu menjadi tidak bau, artinya baunya wajar. Ketika kita menambahkan dia dengan parfum, jadinya harum. Tapi kalau tubuh kita tidak hygiene, ada bau, kita tambahkan parfum, kasihan yang di sebelah kita, pasti langsung mumet gitu ya, karena harum itu menjadi hilang karena dia akan tergantikan dengan campuran antara parfum dan bau tubuh yang kurang sedap. Nah, ini baru beberapa step bagaimana kita menjaga penampilan kita selalu baik. Kemudian masalah berbusana yang sesuai. Saya tidak akan ngajarin Bapak Ibu sekalian, hanya mengingatkan saja bahwa berbusana yang baik dan sesuai dengan kita, apakah kita laki-laki atau perempuan, apakah kita pada saat harus olahraga atau harus pergi bekerja, mengajar, ke pasar, dan sebagainya. Itu semua bisa kita ambil atau kita mengupdate diri dengan melihat di semua media sosial yang ada, mau lihat TV ada, mau lihat Google ada, mau dimanapun ada. Di situ gampang sekali berbusana yang sesuai dengan kebutuhan. Umpamanya mau ke pesta ini, tinggal diketik aja muncul. Jadi kita update tentang bagaimana berbusana yang sesuai. Saya yakin kita tidak kesulitan karena kita sudah dibantu dengan banyak alat bantu yang sekarang rata-rata melalui media sosial, melalui internet yang relatif sekarang gratis. Jadi menurut saya bukan sebuah kesulitan untuk membuat diri kita update tentang bagaimana berbusana yang sesuai. Hanya beberapa hal yang mesti kita ingat adalah sesuatu yang unik terhadap diri kita sendiri. Contoh, ketika saya badannya kurus tinggi, tentu kita harus ingat bahwa persyaratan dasarnya ya jangan jangan pakai pakaian yang bergaris-garis. Pakailah yang kalau bergaris pun yang horizontal, jangan yang vertikal, sehingga akan mengurangi kekurangan kita. Sebaliknya, kalau badan kita agak besar, gitu ya, ya kita hindari garis-garis yang apa namanya yang horizontal, kita cari yang vertikal dengan garis yang kecil-kecil dan sebagainya. Ketika badan kita besar, kita hindari corak bunga-bunga yang besar-besar dan sebagainya. Itu adalah pengetahuan dasar tentang busana yang kita pilih supaya sedikit menutupi kekurangan fisik kita. Karena manusia tidak sempurna, pasti banyak kekurangannya. Jadi demikian juga kalau soal tata rias. Bapak-bapak apalagi sekarang, wah di sosial media itu bagaimana membludaknya informasi tentang bagaimana kita berpenampilan yang sesuai. Mau dari yang paling sederhana sampai yang luar biasa di situ ada. Tinggal kita sedikit meluangkan waktu untuk melihat bagaimana tata busana dan tata rias yang sesuai dengan kebutuhan kita dan sesuai dengan kebutuhan di mana kita akan hadir. Ya kalau bapak-bapak lebih sederhana ya, gimana caranya mukanya atau kulitnya tetap sehat, kemudian kalau yang berkumis-kumisnya oke, kalau yang berjambang-jambangnya oke, sederhana saja. Itu sudah kita bisa dapatkan dari semua media sosial yang ada di sekitar kita dan jumlahnya banyak sekali. Dan seharusnya ketika situasi ya, maksudnya mudah kita akses dan relatif gratis gitu ya. Update tentang tata busana, tentang tata rias dan sebagainya itu bukan sesuatu yang mahal atau sulit untuk kita dapatkan karena itu kesannya sudah tersedia ada di depan mata, tinggal kita mengambil atau tidak. Jadi terkait dengan persyaratan dasar pertama yaitu penampilan yang baik, saya pikir itu bukan sesuatu yang sulit karena sudah ada di sekitar kita, sudah tersaji dengan sangat baik dan sangat mudah untuk diakses, sehingga itu bukan sesuatu yang membuat kita out of date tentang bagaimana berbusana, tentang bagaimana apa namanya bertata rias baik untuk laki-laki maupun perempuan. Nah, kemarin Bu Kadi ngasih kisi-kisi ke saya banyak. Nanti diingetin ya tentang bagaimana kalau kita sudah tua ini kira-kira pemilihan lipstiknya, pemilihan pakaiannya yang sesuai bagaimana.
Kembali lagi di media sosial yang ada, kita mau ambil dari mana saja sudah tersedia. Jadi tetap saya mengharapkan sahabat bahagia semua ini meluangkan waktu sedikit untuk melihat di situ, karena di situ lebih mudah dan lebih lebih pas dengan dengan apa yang kita harapkan, karena dia memberikan banyak pilihan. Saya hanya mengingatkan yang basic-basic saja, seperti kalau kita nggak kepengen kelihatan tua, ya jangan pilih warna-warna yang jeder, kalau bahasa anak muda yang bold, karena itu membuat kita lebih lebih bertambah tua. Milih lipstik yang warnanya ringan, yang warnanya nude, sehingga kita menjadi lebih segar. Hal-hal seperti itu saja yang mungkin kita bahas di sini, karena itu waktunya akan panjang dan sudah tersedia di media sosial yang lain. Dan saya yakin dengan apa yang sedikit saya sampaikan tadi, kalau kita rajin melakukan itu terus gitu ya, dari pertama sehat sampai dengan bagaimana bertata busana dan bertata rias, pasti itu bisa mencerminkan kepribadian yang baik, kepribadian kita masing-masing yang baik. Dan ini masih kita bisa tambahkan ke bawah lagi, karena contoh-contohnya sangat banyak. Nah, jadi sahabat-sahabat bahagiaku, itulah kurang lebih hal-hal yang harus kita lakukan supaya kita berpenampilan baik. Baru berpenampilan saja, belum sampai ke personal grooming yang baik. Nah, selanjutnya setelah satu ini kita kuasai itu dalam artian sudah otomatis tuh kita lakukan setiap saat. Kita sehat, kita bersih, kita berpakaian yang tepat, kita tata rias yang tepat, baru kita masuk ke yang kedua. Ini semua sebetulnya hanya pengingat untuk kita bahwa ketika kita sudah mampu mempertahankan kondisi penampilan yang baik, tentunya kita juga akan mampu untuk mempertahankan sikap yang baik. Ini hanya beberapa contoh saja yang saya ambil. Ibu Bapak semuanya bisa menambahkan ke bawahnya lebih banyak lagi. Tentunya kita harus sopan kepada siapapun, kepada anak kita sekalipun, kepada cucu kita sekalipun, karena apa yang kita lakukan itu juga contoh untuk mereka. Kita harus sopan, kita harus santun kepada siapapun, dimanapun kita berada, di tempat kerja kita, di rumah, di kegiatan sosial kita, di tempat kita ibadah, dan sebagainya. Itu mandatori sifatnya. Harus menghargai. Walaupun itu strata sosialnya paling rendah di mata kita, tetap kita harus hargai, karena dari situlah bahwa kita mempunyai sikap yang baik, menghormati yang lebih tua, yang lebih senior, yang lebih mempunyai kedudukan, yang lebih semuanya harus kita hormati, termasuk anak-anak kita, cucu-cucu kita, mungkin menghormati sesuai dengan kapasitas mereka. Nah, berikutnya adalah memperhatikan semua yang perlu kita perhatikan, anak-anak kita dan seterusnya, lingkungan kita. Tentunya apa yang perlu diperhatikan, setiap komunitas bisa berbeda. Ketika kita bicara komunitas awal kita di IKAS Mansa gitu ya, itu pasti memperhatikan kebutuhan IKAS Mansa, alumninya butuh apa, SMA alma mater kita butuh apa, kemudian kegiatan-kegiatan apa yang dibutuhkan supaya IKAS Mansa ini menjadi berguna. Guyup kayang migunani, supaya migunani. Nah, di sini banyak sekali kita bisa lakukan. Artinya itu bagian dari sikap baik kita. Bahwa kita memperhatikan. Dan yang berikutnya yang saya sampaikan ini adalah peduli. Peduli itu artinya kita lebih menempatkan ada empati di situ. Ketika ada sebuah kebutuhan, kita peduli, dan berikutnya kita harus action. Dimanapun itu, mau di rumah, di lingkungan RT, RW, di tempat kita kerja, di tempat kita berorganisasi, dan lain-lainnya, peduli itu, kalau bahasa saya di sini mandatori. Nah, kita sudah bicara dua kebutuhan dasar, persyaratan dasar untuk menjadi pribadi yang personal grooming yang baik. Pertama appearance, yang kedua adalah attitude atau sikap yang baik. Persyaratan dasar berikutnya adalah perilaku yang baik. Saya tidak bisa menyebutkan semua karena ini banyak sekali.
Tapi saya ambil yang apa ya, yang menurut saya bobotnya cukup signifikan. Yang utama adalah jujur. Percuma kita berpenampilan baik, percuma kita punya sikap yang baik, tapi perilaku kita tidak jujur pada siapapun itu. Kepada orang yang paling kita anggap tidak punya apa ya, tidak punya hubungan dengan kita pun kita harus jujur. Karena apa ya, value jujur itu adalah value yang utama kalau menurut saya dalam hidup saya. Kemudian amanah. Ketika kita diberikan sesuatu, dititipin sesuatu, ya kita harus benar-benar jaga itu dan kita tidak boleh mengingkari. Saya menerjemahkan amanah seperti itu, mudah-mudahan saya tidak salah. Kemudian kita juga harus jadi pribadi yang bertanggung jawab. Ketika kita diberi amanah ini, diberi tugas itu, ya lakukan. Bertanggung jawablah dengan segala resikonya. Kalau tidak mampu, ya jangan ambil tanggung jawab itu. Itu bagian dari good behavior, perilaku yang baik. Ketika kamu diberi tanggung jawab sebagai orang tua, ya lakukan semua kewajibanmu sebagai orang tua dengan penuh tanggung jawab dengan baik. Ketika kita diberi tanggung jawab sebagai pimpinan perusahaan yang besar, ya jalankan tanggung jawab itu dengan yang seharusnya. Kemudian saling rendah hati, saling tolong menolong, dermawan, bertoleransi. Bertoleransi di sini konteksnya sangat luas, tidak harus hanya dengan masalah keimanan kita yang kebetulan di dunia ini sangat banyak gitu ya, tapi juga bertoleransi dalam setiap proses dalam kehidupan ini. Umpamanya ketika kita dalam sebuah komunitas mempunyai sebuah tujuan yang sama, mau bikin acara apa gitu ya, gathering namanya. Tentu ada orang-orang yang tidak selalu speed-nya bisa sama dengan kita, atau tidak selalu kelonggaran waktunya sama dengan kita. Di situ pun kita harus bertoleransi supaya tidak terjadi arogansi dan sebagainya. Kemudian menepati janji. Menepati janji itu bahasa Jawanya walk the talk kali ya. Jadi lakukan apa yang kita sampaikan sehingga kita benar-benar menjadi orang yang bisa bertanggung jawab, dipercaya, amanah, kemudian masuk dalam kelompok orang yang berperilaku baik. Kemudian tidak boros. Kayaknya sederhana ya tidak boros itu. Tapi kalau kita memimpin sebuah perusahaan besar dan kita boros, kira-kira apa yang terjadi? Ya pasti boros itu akan terjadi di perusahaan itu juga. Akhirnya kita akan merugikan banyak orang. Demikian juga dengan tempat-tempat yang lain. Kalau kita boros itu pasti lebih banyak tidak baiknya daripada baiknya. Maka di sini di quote juga bahwa tidak boros itu sebagai perilaku yang baik. Sabar, tidak iri hati. Kalau saudara kita atau teman kita mendapatkan sesuatu yang lebih, ya kita sewajarnya ikut berbahagia, bukan dengan alah paling dia ditolong sama si A, si B, si C gitu ya. Biasanya kita suka begitu, tapi mudah-mudahan saya yakin sahabat-sahabat bahagiaku tidak ada yang berpikir seperti itu. Tidak juga berkata kotor, karena tidak semua orang yang sudah seumuran dengan kita bisa mengontrol apa ya lisannya dengan baik. Kadang-kadang masih apa ya mengungkapkan kekesalannya itu dengan berkata kotor, dan itu bukanlah bagian dari perilaku baik. Dan berikutnya adalah percaya diri. Ini juga mandatori. Ketika kita sudah mempunyai banyak hal baik tadi, ketika kita tidak percaya diri, sudah pasti kita tidak akan mengeksekusi itu. Jadi tinggal ada di dalam diri kita saja yang tidak akan dirasakan orang lain. Jadi kepercayaan diri untuk menunjukkan bahwa saya berperilaku baik itu penting, itu mandatori. Jadi sahabat-sahabat bahagiaku, kita sudah bicara 3 persyaratan dasar untuk menuju personal grooming yang baik. Yang terakhir yang menurut saya harus dimiliki juga ketika kita menginginkan menjadi good personal grooming adalah competence atau kompeten. Kompeten itu bahasa umumnya adalah
memiliki kemampuan dan cakap di bidangnya, mampu mengambil tindakan secara efisien, tepat sasaran, dan sesuai kebutuhan. Artinya, ketika kita sebagai guru, kita harus jadi guru yang kompetensinya cukup untuk mendeliver untuk menyampaikan apa yang seharusnya disampaikan. Kalau kita jadi dokter ya, kita harus jadi dokter yang kompeten. Kalau kita jadi jadi ibu rumah tangga ya, jadi ibu rumah tangga yang kompeten, yang mampu mengurus keluarga dengan baik, menjaga anak-anak dengan baik, menjaga suami, lingkungan dan sebagainya dengan baik. Nah, kompeten di sini sebetulnya menurut saya adalah mungkin kalau saya tidak sempat melakukan sedikit riset kecil-kecilan, berapa persen sih kompetensi ini sebetulnya mewarnai sebuah penampilan pribadi yang baik. Tapi menurut saya ini pasti lebih besar daripada yang lain. Karena percuma kalau kita punya penampilan fisik, appearance yang baik, dengan pakaian yang baik, dengan tata rias yang baik, dengan sikap yang baik, kemudian dengan perilaku yang baik, tapi kita tidak kompeten di bidang apapun. Ya jadi kita ya enak dilihat gitu, enak dilihat. Kalau bahasa saya mohon maaf kalau tidak pas, enak dilihat, penampilannya enak, orangnya cakep, cantik, kemudian sikapnya oke, kemudian perilakunya oke banget. Tapi begitu kita diskusi, kalau dia nggak kompeten, kira-kira apa yang terjadi ya? Ya sudah, di situ saja. Oh, berarti dia orang baik, penampilannya baik, sikapnya baik, perilakunya baik, tapi nggak kompeten. Jadi ya kurang lengkap menurut saya. Tapi ketidaklengkapan ini menjadi sangat terasa. Jadi jadi pengaruhnya menjadi sangat luar biasa. Tapi ketika dia apa sih? Oh, dia guru. Dia guru. Ih, penampilannya oke ya, setiap hari dia bersih, dia sehat, dia bugar, dia sikapnya baik, perilakunya oke, dia dermawan, dia bertanggung jawab, dia jujur. Ternyata ketika dia menjalankan fungsinya sebagai guru, kompetensinya oke banget. Itu di mata saya itu sempurna untuk tahapan menjadi personal grooming yang baik. Untuk saya itu layak untuk disematkan atau mendapat legitimasi sebagai orang yang good personal grooming gitu. Nah, untuk membuat current atau membuat update kompetensi kita masing-masing di bidang kita masing-masing, apakah ibu rumah tangga atau guru atau dokter atau apapun itu, mau nggak mau apa yang saya buat ini berlaku. Update ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahasanya ini ya agak klise, tapi saya tidak menemukan bahasa yang lain. Karena saya lulus SMA tahun 83. Saya tidak mungkin berhenti di tahun 83 untuk masalah ilmu pengetahuan maupun teknologi. Apalagi kita mulai bicara dari tahun 90. Pada saat dunia komputerisasi masih komputernya segede gaban gitu ya. Yang mau pakai komputer saja masih harus sekolah waktu itu, apa kursus atau apapun itu. Itu kita lalui. Dan kita beruntung sebagai generasi yang dari zaman kuda gigit besi gitu ya sampai ke zaman digitalisasi. Itu kita ada di situ. Jadi kita ini generasi yang menurut saya yang sangat beruntung. Jadi dari zaman mesin ketik cetak sampai sekarang tidak ada lagi surat pakai paperless gitu ya. Kita ada di situ. Artinya kita terus mengikuti perkembangan itu. Dan itulah salah satu cara supaya kita tetap kompeten di bidang kita masing-masing. Tentunya kadar kompetensi kita yaitu semua ada ukurannya gitu ya. Tapi ketika kita mengikuti itu semua, disitulah sempurnanya kita menampilkan diri kita dengan predikat good personal grooming gitu ya. Jadi kita tidak hanya fokus kepada bagaimana kita berpenampilan supaya cantik, kalau bahasanya Mas Toto, supaya ganteng, supaya enak dilihat, tapi kita juga memberikan hal lain yang membuat kita utuh, hadir, tampil sebagai pribadi yang baik. Nah,
Kalau kita bicara ilmu pengetahuan dan teknologi, sahabat-sahabat bahagiaku pasti paham betul bahwa teknologi itu sesuatu yang tidak bisa kita hindari saat ini, sampai kapanpun juga menurut saya. Apalagi kita bicara era digitalisasi saat ini. Kalau kita bersikeras dalam hati, pokoknya aku nggak mau pakai perkembangan teknologi yang ada sekarang. Ya, kalau bahasa saya, mohon maaf, ya kita siap-siap aja tergilas dengan teknologi itu dan kita akan tertinggal. Kenapa saya berani ngomong begini? Karena mengikuti teknologi, mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan melalui teknologi saat ini itu hal yang sangat mudah. Seperti yang saya sampaikan, kalau tahun 90-an kita mau mengakses informasi pakai komputer, alah sekolahnya aja lama. Sekarang komputer dibuka, semua sudah ada caranya di situ, apa yang kita butuh semua ada di situ, apa istilahnya, user friendly. Jadi teknologi informasi yang ada sekarang ini di era digitalisasi ini sekarang semua user friendly. Jadi menurut saya tidak ada alasan untuk kita tidak update pengetahuan dan teknologi. Tentunya dengan kapasitas kita masing-masing. Kalau saya umur segini harus bersaing dengan anak saya yang sekarang umurnya 30 tahun ya pasti beda. Tapi paling tidak kita masih bisa berdampingan. Dan anak-anak kita, adik-adik kita yang lebih muda, mereka lah guru-guru kita. Saya adalah orang yang meyakini betul bahwa sekolah itu tidak hanya di sekolahan, tidak hanya di kampus. Dimanapun tempat di dunia ini bisa menjadi sekolah. Dan guru itu tidak hanya guru, tidak hanya dosen. Siapapun di dunia ini bisa menjadi guru. Saya meyakini itu. Jadi tips saya yang paling sederhana adalah ketika kamu nggak bisa, cara yang paling gampang untuk bisa adalah bertanya. Saya ngomong ini kepada siapapun. Kalau kamu nggak bisa tentang sesuatu, cara yang paling sederhana kamu untuk menjadi bisa adalah bertanya. Jadi jangan malu bertanya. Tanya sama anak sendiri, bertanya dengan rekan kerja, bertanya dengan teman-teman yang lain, dengan komunitas yang lain. Jadi kita akan saling mengkayakan. Nah, dari situlah maka kita akan update ilmu pengetahuan dan teknologi. Kalau kita bisa berkomunikasi dulu, kita nulis surat, seminggu kemudian baru dapat balasan. Sekarang kita nulis sesuatu, detik kemudian kita sudah dapat jawaban. Artinya apa? Artinya kita tuh semua melek teknologi. Jadi saya agak kurang percaya kalau ada orang yang ngomong, oh, aku orangnya gaptek. Enggak lah. Karena mengakses informasi apapun itu saat ini, semudah kita pegang handphone. Jadi saya agak-agak kurang sependapat kalau ada orang yang masih berlindung di balik saya gaptek. Enggak ada orang gaptek sekarang. Orang-orang yang sudah sepuh-sepuh aja sekarang dengan teknologi sederhana yang ada di handphone mereka bisa dapatkan semuanya. Artinya poin yang saya buat ini update ilmu pengetahuan dan teknologi yang membuat kita mengasah kompetensi kita itu sesuatu yang sangat mudah untuk kita lakukan. Tinggal kita mau nggak meluangkan waktu kita, perhatian kita sedikit aja untuk itu. Jadi inilah sahabat-sahabat bahagiaku 4 persyaratan dasar supaya kita layak untuk diberikan predikat good personal grooming. Yang pertama, selalu berpenampilan baik, good appearance. Yang kedua, selalu bersikap baik, good attitude. Yang ketiga, selalu berperilaku baik. Dan yang keempat adalah kompeten. Selalu mengupdate kompetensi kita. 4 persyaratan dasar kita untuk berpenampilan dan berperilaku dan bersikap baik ini harus kita asah terus setiap saat sampai kita tidak mampu mengasahnya lagi, artinya sampai akhir hayat kita. Nah, kalau kita mampu melakukan ini dimanapun kita hadir, kapanpun, dengan siapapun, ya kita akan hadir sebagai pribadi dengan good
personal grooming. Dilihatnya enak, sikapnya baik, perilakunya baik, pinter. Kalau bahasa sederhananya kompeten adalah pinter. Ini menurut saya 4 persyaratan dasar yang kita harus miliki, kita harus asah terus. Kenapa harus diasah terus? Karena kalau nggak diasah terus, ya lama-lama akan tumpul. Lama-lama, ngapain ya, aku kan nggak keluar rumah, aku nggak usah mandi. Bisa tuh seperti itu. Saya termasuk orang yang kalau nggak pergi, males mandi gitu ya. Termasuk, tapi ya kita harus lawan itu. Gitu. Ngapain sih aku harus belajar ini, belajar itu, kan aku nggak kemana-mana. Ngapain sih aku harus bisa umpamanya transaksi dengan mobile banking umpamanya. Oh, ada Mas Derajat di sini nih. Dengan mobile banking gitu. Karena orang-orang yang ngomong begitu tuh belum kena, kalau bahasa saya mohon maaf ya, belum kena batunya aja. Belum kena batunya tuh begini. Ketika saya tidak bisa kemana-mana karena mungkin satu nggak ada mobil di rumah atau pokoknya membuat saya tidak bisa keluar rumah, tapi saya harus menyelesaikan kewajiban saya. Entah itu bayar A, bayar B, atau apa, atau apa, atau apa. Disitulah si teknologi itu hadir untuk membantu kita menyelesaikan itu semua. Itu sebabnya saya sampaikan bahwa kita tidak bisa menghindar dari yang namanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Otherwise ya kita akan tergilas. Tergilas artinya bahasa bercandanya adalah kita di tahun 2023 saat ini, tapi karena kita tidak mau update itu ya kita masih tertinggal di tahun 2000, kurang lebihnya begitulah. Dan itu pasti akan menjadi gap, antar kita dengan yang lain. Sehingga kalau kita bicara sebuah komunitas besar atau sebuah tim, itu menjadi kendala. Karena yang satu bisa lari kencang, satu enggak. Nah, ini yang saya ingin meng-encourage semuanya bahwa ini bagian dari yang harus kita asah terus-menerus. Nggak boleh ada bosan-bosannya. Karena yang namanya ilmu pengetahuan dan teknologi itu maju terus. Dan kita pasti terseret kok, itu nggak mungkin nggak, karena kita hidup di zaman yang sama, di infrastruktur yang sama, di waktu yang sama begitu. Jadi kurang lebih seperti itu, sahabat-sahabat bahagiaku, bahwa personal grooming itu tidak hanya berpenampilan baik, berpenampilan menarik, tapi juga harus bersikap baik, berperilaku baik, dan kompetensi yang baik. Nah, kurang lebih itu yang ingin saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian. Dan sebagai penutupnya, saya mempunyai sebuah resume. Personal grooming dengan apa yang sudah sampaikan tadi adalah personal updates. Artinya pembaharuan pribadi secara berkelanjutan. Jadi poin-poin yang sudah kita bahas tadi memang harus kita perbarui terus sampai kita tidak mampu memperbaharui lagi. Artinya sampai akhir hayat kita. Sahabat-sahabat bahagiaku, mudah-mudahan apa yang sampaikan ini memberi manfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke Mas Toto. Matur nuwun Mas Toto. Bukan main, sami-sami Mbak Ririn. Saya ingin berterima kasih secara khusus karena malam ini ada 4 aspek yang sudah merefresh kita sekalian untuk bisa selalu, kalau saya tadi istilahnya tampil indah. Oh, salah ya Mas Toto, saya bilang tampil cantik. Kalau cantik itu biasanya dari penampilan. Kalau tadi ada sikap kan, sikap itu kalau indah, itu artinya nyenengin di hati kita. Everybody can accept that, gitu kan. Jadi itu yang tadi saya bilang, bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk yang lain. Behavior, perilaku, betul sekali. Kalau perilaku kita baik, insya Allah dimanapun kita akan bisa diterima di dalam berbagai komunitas apapun. Tapi sekali perilaku kita salah, ya mungkin diterima di depan kita dengan senyum-senyum, tapi dalam hatinya muni-muni gitu kan ya. Dan yang terakhir saya setuju, kompeten. Kita tidak perlu malu untuk menilai diri kita sendiri, apakah saya cukup kompeten untuk sesuatu pekerjaan yang dipercayakan kepada kita. Dan belajar di saya, itu never ending proses.
Mungkin saya insya Allah akan berhenti belajar pada saat Allah memanggil saya nanti. Sekarang pun saya justru belajar kalau tadi panjenengan ngendika jangan malu belajar dari anak. Lah wong aku belajar karo putuku ora izin ya kowe. Iya. Itulah tadi yang sudah disampaikan oleh Mbak Ririn. Insya Allah ini semua akan menggugah kita bahwa dimanapun, kapanpun, dalam situasi apapun, insya Allah kita bisa selalu tampil indah. Semoga teman-teman sekalian bisa mengambil manfaat ini. Dan sekarang saya persilahkan buat teman-temanku sekalian, mbak-mbak, mas-mas, adik-adik, kalau ingin menanyakan sesuatu, yang ingin mendalami sesuatu, monggo, kami persilahkan. Saya ingin infokan ke Mbak Ririn bahwa di dalam komunitas Indonesia Happy Living, kita mencoba meminggirkan istilah Bapak dan Ibu. Tapi kita ganti dengan Mas dan Mbak. Ya, maaf saya salah tadi. No problem. Kita ini gudangnya maaf kok. Semua kita ini senantiasa saling memaafkan dan tidak akan malu-malu untuk selalu minta maaf. Monggo teman-temanku sekalian, kalau ada yang ingin bertanya, feel free. Mungkin Nomor 1 tuh. Mas Ari bantu saya kalau untuk momen-momen bagus yang perlu diabadikan untuk segera diambil gambarnya. Mbak Titi biasanya juga ingin mengawalinya, monggo saya persilahkan. Mbak Titi sudah mau bertanya. Silakan Mbak Titi. Baik. Pertama kali tentu saya sangat berterima kasih kepada adik saya yang paling cantik ini, Dik Ririn. Dan saya berkenan saya todong untuk malam ini berbagi dan saya merasa bahwa apa yang dibagikan Dik Ririn, di-sharingkan malam ini sangat berharga dan sangat tepat buat kita semua. Karena jujur saya pun selama ini masih banyak yang tidak saya siapkan secara pribadi untuk menjadi good personal grooming ya. Matur nuwun Dik Ririn yang sudah berkenan. Yang kedua juga saya sangat bersyukur bahwa malam ini ramai sekali yang hadir. Saya rasa sangat banyak kawan-kawan saya, sahabat-sahabat bahagia saya yang ingin tahu lebih detail bagaimana menjadi pribadi yang menarik atau indah yang seperti yang disampaikan Mas Toto. Nah, saya akan sharing sedikit mengenai pengalaman pribadi saya dengan Dik Ririn. Namun sebelumnya, barangkali ada kawan-kawan yang baru yang kurius gitu ya, kenapa Mbak Ririn malam ini memanggil saya dengan Bu Kaji gitu. Jadi ceritanya adalah di angkatan saya, di usia saya waktu itu 2014 boleh ya? dibilang, ya, 2014 boleh dibilang saya ini yang pertama kali berangkat haji. Kenapa saya berangkat relatif lebih awal dari yang lainnya? Pertama karena dapat biaya yang dikirim oleh Allah, yang diberikan oleh Allah melalui pesangon. Jadi pada tahun 98 itu kan banyak kita krisis, kemudian banyak bank ditutup, bahkan Bank Mandiri yang di sini ada di Derajat itu adalah gabungan dari 4 bank. Saya waktu itu bekerja di salah satu bank swasta, kemudian saya memilih pesangon, walaupun sesungguhnya saya bisa terus waktu itu. Saya sama dengan Dik Dodi itu waktu itu masih di bank swasta. Nah, kemudian kami berdua sama-sama memilih untuk dapat pesangon dengan niat saya saat itu adalah untuk pergi haji. Dan saya bersyukur tahun 2001 saya berangkat haji pas di usia 40 tahun. Relatif kawan-kawan saya seangkatan saat itu belum berangkat. Sehingga karena saya berangkat duluan sama teman-teman dipanggil Bu Kaji. Kaji itu istilah bahasa Jawa ya, kalau yang bahasa lain adalah haji, tapi kalau orang Jawa nyebutnya kaji ya, Bu Kaji. Nah, Ririn ini karena sahabat saya, jadi juga terikut memanggil saya dengan Bu Kaji, itu ceritanya. Nah,
Berikutnya saya ingin sharing pengalaman pribadi saya dengan Dik Ririn. Dan saya ingin belajar banyak juga dari Dik Ririn. Ketika suami berpulang, terus terang itu titik mungkin nggak cuma zero, minus buat saya gitu ya. Nah saat itu saya ketemu Dik Ririn dan saya melihat Dik Ririn ini orang yang amat sangat peduli. Sampai kemarin saya ketika approach Dik Ririn, saya sampaikan kenapa Dik Ririn menjadi pilihan pengurus IHL, karena buat saya ini pengalaman yang tidak akan terlupakan. Dik Ririn itu datang kepada saya, kemudian dia memoleskan lipstik yang saat itu semuanya seringkali mempertanyakan kepada saya karena wajah saya pucat sekali saat itu gitu. Nah, Dik Ririn itu tidak hanya bertanya atau mungkin berkomentar, tapi datang dengan membawa lipstik. Dan kemudian Dik Ririn itu mengatakan bahwa ini lipstik buat saya. Dan lipstik itu saya simpan karena buat saya ini adalah pengingat untuk dalam keadaan apapun, sebaiknya kita itu tetap harus menjaga appearance dan juga menjaga sikap, kemudian menjaga behavior, dan juga tentu tetap harus kita mengupdate diri untuk tetap punya kompeten yang baik gitu ya. Nah, saat itu saya terjaga dari mimpi buruk saya lah boleh dibilang gitu ya, untuk kemudian kembali menata diri untuk tampil lebih sehat, lebih segar dan yang lain-lainnya. Itu pengalaman pribadi saya, apa yang dikatakan Dik Ririn tadi betul-betul Mbak Ririn ya, betul-betul dia praktekkan. Betapa beliau selalu menjaga untuk berpenampilan baik dan menjaga hal-hal yang lainnya termasuk kepedulian terhadap orang lain. Nah, pertanyaan saya kepada Mbak Ririn adalah bagaimana kita bisa tetap konsisten dalam situasi apapun untuk menjaga 4 hal tadi, terutama hal yang pertama. Itu kalau sudah terjadi kita dalam kondisi psikologis yang mungkin saya sebut tadi minus gitu, ini kita juga jadi nggak bisa menjaga diri untuk hal yang pertama tadi. Nah itu pertanyaan saya buat Mbak Ririn, gimana supaya kita tetap konsisten dalam keadaan apapun untuk menjaga 4 hal tadi. Terima kasih Mbak Ririn. J, Bu Kaji. Mas Toto boleh langsung dijawab atau bagaimana? Monggo, monggo, Oh lanjut. siap. Bu Kaji, itu Ya. pertanyaan yang apa ya, gampang-gampang susah jawabnya sebetulnya. Karena ketika kita di situasi yang minus gitu ya, kemudian contoh yang diambil Bu Kaji adalah ketika saya dan Bu Kaji harus kehilangan separuh nafasku gitu ya, separuh jiwaku pergi gitu ya. Tapi Bu Kaji berpenampilan baik dengan apa ya, dengan range yang sangat luas, karena berpenampilan baik itu setiap pribadi dan satu dan lainnya bisa berbeda. Ada yang sudah sangat baik aja masih merasa dirinya masih kurang gitu ya. Itu bagian dari kita menghargai diri sendiri sebetulnya. Kalau kita sayang sama diri kita sendiri, tentunya kita tidak ingin tampil dimanapun gitu, walaupun dengan cara yang paling sederhana, kita pasti akan nggak akan ikhlas lah kita itu ketemu orang lain dengan apa ya, dengan penampilan yang apa adanya atau penampilan yang tidak semestinya. Saya yakin kalau kita meyakini itu sebagai itu adalah bagaimana kita mensyukuri apa yang Tuhan berikan kepada kita secara penampilan, pasti kita akan jaga itu. Karena seperti tadi Bu Kaji juga sampaikan bahwa ketika kita berpenampilan baik, kita membahagiakan diri kita sendiri, sesungguhnya pada saat yang sama kita akan membuat orang lain bahagia. Kalau kita tidak bisa mengelola emosi saat itu, saya anggap itu emosi ya Bu Kaji ya, karena pasti kita marah pada saat kita nggak terima, Tuhan nggak adil dan sebagainya. Ketika kita ikuti itu terus ya kita akan terpuruk. Jadi memang kita harus selalu apa ya, bangun dari mimpi. Bangun dari mimpi dalam arti, iya ya memang kita sekarang lagi susah, tapi susah ini tidak harus selalu kita share kepada orang lain gitu ya. Jangan kita selalu ajak orang lain untuk, gue lagi susah nih gini-gini. Nah, saya pikir itu bukan bagian dari kita bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan. Kalau bahasa saya gitu Bu Kaji. Mudah-mudahan menjawab, walaupun saya tahu itu susah. Jangankan
Bu Kaji bercerita tentang apa yang terjadi ya. Bu Kaji baru cerita sedikit aja udah mau mewek gitu ya. Saya tahu Bu Kaji, tapi saya yakin kita bisa ketika kita bersyukur bahwa apapun yang terjadi itu rencana Tuhan, dan rencana Tuhan pasti yang terbaik untuk kita. Kita pasti akan bisa kembali kepada seharusnya bagaimana saya mensikapi, termasuk bagaimana saya merawat atau berpenampilan, memperlakukan karunia Tuhan dalam bentuk tubuh kita ini dengan yang sebaik-baiknya. Saya pikir gitu Bu Kaji. Agak agamis sedikit ya Bu Kaji, maaf. Iya, ya, justru jawaban Ririn tadi menurut saya sangat tepat, dan skenario Tuhan itu sekali lagi tidak pernah keliru. Jadi saya merasa juga dihadirkan orang yang tepat pada saat itu, karena kalau nggak salah suaminya Ririn berpulang lebih dulu dibandingkan suami saya. Ya. Suami saya kan 4 Agustus tahun 2021, suaminya Ririn Januari 2020. Nah, sehingga ketika Ririn mendatangi saya merasa bahwa ini ada sosok yang sudah ditinggal duluan dibanding saya, dan bisa tetap menjaga segala sesuatunya yang 4 hal tadi, termasuk appearance gitu. Sehingga ketika Ririn datang kepada saya, memeluk saya dan memberikan lipstick saat itu, penerimaan saya juga jauh lebih mudah dibandingkan kalau mungkin yang datang bukan orang yang pernah ngalami. Itu yang barangkali juga penting buat kita semua, datanglah pada orang yang tepat ketika kita ada masalah, dan bersyukur bahwa Tuhan mengirimkan Ririn kepada saya adalah orang yang tepat, dan malam ini juga saya sangat merasa Ririn sangat tepat sekali tampil di member catering IHL. Sekali lagi matur nuwun Ririn, terima kasih banyak. Sami-sami Bu Kaji. Kalau gitu kita lanjut ya. Ini sambil menunggu sahabat-sahabat bahagiaku nih, baik yang di Balikpapan, yang di Garut. Ini tumben yang dari Sumatera belum nongol nih ya. Mbak Ririn, materi yang tadi apakah memungkinkan untuk di-share di grup? Oh, materi? Boleh, Mas Ata? Boleh ya, nanti itu belakangan. Dan untuk sahabat-sahabatku sekalian, materi ini kami rekam. Jadi setelah ini bagi yang mungkin ingin mendalami lagi, ingin menyimak lagi, nanti bisa diikuti di YouTube-nya Indonesia Happy Living. Insya Allah bisa menjadi penyegar memori ingatan kita agar kita bisa menerapkan 4 aspek yang tadi sudah diuraikan Mbak Ririn. Nah, karena Mbak Ririn sebagai narasumber, jadi saya ingin nambahi ada pertanyaan sedikit, Mbak. Manusia itu selalu berjalan sesuai garis yang sudah ditentukan yang kita tidak sadari, dan kita tidak bisa tolak itu. Salah satunya adalah yang sudah menjadi kebiasaan dalam keseharian kita. Ini agak memang gampang-gampang susah mungkin kalau pakai istilahnya Mbak Ririn. Kadang-kadang sebagai manusia merasa, oh aku yang paling. Kalau sudah pakai istilah paling, itu berarti orang di luar dia itu menjadi terkesan rendah. Mbuh paling apa wae gitu ya. Dan biasanya kalau udah merasa paling, angel diandani gitu. Pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa melepaskan dari kebiasaan-kebiasaan buruk yang menurut kacamata orang lain mungkin tidak bagus, tapi menurut diri saya itu paling bagus. Angel loh. Menilai diri sendiri itu pekerjaan paling susah. Menilai orang lain, oh gampang banget, kan gitu kan? Kira-kira kagungan tips apa ini, Mbak Ririn? Yang bisa di-share untuk kita, bagaimana kita membuang kebiasaan buruk kita tadi, untuk tetap bisa menjadi pribadi yang, apa jenenge ya? Humble. Iya, yang tawadu, yang rendah hati. Kita bisa menerima input dari manapun datangnya, karena orang yang memberikan input itu tandanya dia menyayangi kita. Kalau dia nggak sayang pada kita, dia nggak akan ngasih masukan apapun, luweh-luweh. Kan gitu kira-kira. Gimana caranya? Merubah mindset kita, merubah perilaku kita, kebiasaan buruk kita, yang biasanya merasa dirinya paling hebat, sekarang untuk kita pelan-pelan kita rubah. Iya ya, ada masukan bagus, kita belajar. Monggo Mbak Ririn. Waduh, ini
Saya rasanya ini ora gaduk kuping saya Mas Toto. Ya memang mohon maaf pemahaman saya juga terbatas gitu ya, tapi saya percaya, saya sependapat dengan Mas Toto bahwa itu terjadi barangkali setiap saat di dalam kehidupan kita. Apalagi kalau umpamanya dulu saya pernah bekerja di perusahaan X sebagai bos yang kemudian penuh fasilitas, penuh ini, penuh penuh apa ya, bukan cuma fasilitas, punya apa namanya, punya kekuasaan yang cukup gitu, sehingga di bawahnya tuh cenderung tidak mengkoreksi gitu, tidak berani mengkoreksi atau kalau memberikan koreksi dengan cara yang tidak langsung sehingga susah dicerna. Itu memang biasanya bisa terbawa juga Mas Toto ke depan. Ketika kita sudah tidak jadi pejabat lagi, masih lupa nih kalau aku sekarang manusia biasa yang penuh dengan kekurangan dan lain sebagainya. Tapi kalau tadi Mas Toto bicara masalah tips, tips saya mungkin ya, saya tidak tahu apakah ini berlaku untuk semua. Tips saya adalah sederhana Mas Toto. Kita ini manusia biasa yang tidak akan bisa semuanya. Betul. Tidak bisa semuanya. Saya mungkin jago ngomong gitu, tapi saya belum tentu jago nulis. Belum tentu jago baca. Saya mungkin merasa jago di bidang apa namanya, pelayanan pelanggan gitu. Di bidang marketing umpamanya. Saya belum tentu jago di bidang apa namanya, IT, saya belum tentu di bidang akuntansi, saya belum tentu bidang finance, bla 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 bla. Nah, saya mempunyai kesadaran itu. Jadi saya sadar betul dan mudah-mudahan ini valid untuk semuanya bahwa kita ini diberi kapasitas oleh Tuhan itu terbatas. Terbatas ya segitu-segitunya, artinya kalau makanya kita harus asah terus tuh keterbatasan kemampuan kita itu. Kapasitas yang cuma segitu kita bahas terus. Dan satu tipsnya adalah menyadari bahwa kita manusia yang terbatas, mempunyai kemampuan yang terbatas, kita tidak mungkin menjadi Superman, bisa semuanya. Yang ada kita membangun super tim. Si A jago di sini, si B jago di sini, si C jago di sini. Jadikan satu menjadi super tim. Itu yang saya yakini itu bisa menjadi tools kita untuk ke depan hidup kita ke depan gitu. Dan apa ya Mas Toto, seperti tadi saya sudah sampaikan bahwa karena kita tidak bisa jago di semua bidang, makanya kita harus banyak apa istilahnya ya, banyak bertanya aja, tidak malu bertanya. Contohnya saya punya satu problem apa, saya dengan senang hati, dengan tanpa malu saya akan datang ke teman saya, sorry ya ajarin ini aku nggak bisa. Nah, kadang-kadang mengakui diri tidak bisa itu yang jadi burden, jadi apa namanya? Jadi hambatan. Malu kalau dinilai tidak bisa. Sementara Tuhan saja kasih kita terbatas. Jadi kita tidak bisa itu biasa. Tidak biasa itu bukan sesuatu yang memalukan. Kalau saya itu Mas Toto. Jadi saya bisa datang ke Mas Toto nyuwun tolong dong, saya nggak bisa ini. Saya nggak malu Mas Toto. Siap. Karena ya itu tadi, saya terbatas dan saya harus tanya kepada orang yang lebih ahli. Mungkin itu jawaban saya Mas Toto. Matur nuwun Mbak Ririn. Kami Singkat tapi lugas. Konkretnya nobody's perfect. Dan setuju Mas Toto. manusia tempatnya salah dan khilaf. Jadi ya nggak perlu malu. Kalau emang nggak ngerti ya takut. Betul. Malu bertanya sesat di jalan. Setuju. Gitu kan? Orang gelem sinau dia tergilas dengan perkembangan zaman. Setuju. Saya berikan kesempatan Mas Derajat. Monggo Mas Derajat, aku menanti pertanyaan. Saya pingsan dulu Mas Derajat tanya, saya pingsan. Silakan Mas Derajat. Enggak lah Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk Mbak Ririn yang pertama ya Mas Toto. Terima kasih atas kesempatannya dan Mbak Ririn thank you banget gitu ya. Kita malam-malam dapat kuliah gratis gitu kan. Ini udah kayak refreshment John Robert Power gitu kan Mas Toto. Jadi udah diingetin lagi gitu ya hal-hal yang terkait dengan gimana cara kita membawa diri di lingkungan kita biar lebih baik gitu ya Mbak. Tadi yang Mbak Ririn sampaikan kan semuanya bagus-bagus gitu ya Mbak. Ini saya juga bertanya karena memang saya juga nggak tahu gitu ya Mbak.
Tapi kan di era sekarang ini Mbak, saya yang mau nanya tuh sebenarnya gini, di negeri Wakanda ini kan netizennya suka julid-julid nih Mbak. Sekarang itu kan eranya era-era yang kadang-kadang netizen lebih bisa menentukan satu apa ya, anggapan seseorang, satu apa yang namanya kayak performance seseorang tuh bisa dipengaruhi oleh benar-benar pendapat mereka yang ya kita nggak tahu gitu ya. Benar juga belum tentu gitu kan Mbak. Nah, sebenarnya pertanyaan saya yang cukup simpel adalah gimana ya caranya kita menghadapi beberapa kita merasa sudah baik deh, kita merasa sudah jadi orang yang sopan, kita udah merasa jadi orang yang jujur gitu ya. Ya tapi kembali lagi netizen nggak pernah salah gitu kan. Nah, tapi kan itu menanggapi beberapa komentar dari orang yang negatif gitu ya Mbak. Itu kan nggak gampang ya, karena kadang-kadang kita juga bisa aja berpengaruh, ada dua macam tuh pengaruhnya. Kalau nggak kita marah-marah, ya kita terus ngelokro gitu kan Mbak. Jadi ada dua macam nih, mau marah-marah atau mengelokro gitu kan. Tapi kan dua-duanya tidak ada tadi di yang 4 hal yang Mbak Ririn sampaikan gitu kan. Dua-duanya nggak ada itu, dua-duanya jelek, nggak bertentangan dengan itu. Nah, gimana cara menyikapi, itu gitu ya, Mbak, beberapa ya kalau sekarang ngomongnya sentimen negatif aja lah gitu. Udah kayak mau Mas Pujo aja nyalon, itu ada sentimen negatif harus segera harus segera dibalas gitu ya. Tadi Mas Pujo, ada juga kan. Jadi, gimana caranya ya, padahal kan kita tahu kalau dulu mungkin ya seperti itu tuh kita bisa pakai rumus rumus beberapa ada, bisa kita pakai cara abaikan gitu, Mbak. Tapi kan untuk sekarang itu kan ada beberapa hal yang sentimen negatif, komentar negatif itu, apalagi kalau disampaikan di kanal digital juga, di sosmed, kita nggak bisa abaikan juga ya gitu. Ini eh, mohon di-sharing aja gimana cara kita menanggapi atau kita merespon terhadap ya itu tadi gampangnya netizen yang julid ya Mbak, gampang-gampangnya itu aja lah, agar kita juga nggak terpengaruh, nggak marah-marah atau marah nggak ngelokro juga gitu. Itu aja Mbak pertanyaan dari saya Mbak. Wah, Mas Derajat ini membuat saya terpuruk. Iya, apa ya, kita hidup di era digital gitu ya, yang setiap saat kita akan di apa istilahnya, dibombardir dengan semua informasi yang belum tentu kita harapkan gitu. Tapi kalau tipsnya gimana saya nggak bingung juga Mas Derajat, tapi saya pasti punya tips yang berlaku untuk saya, tapi mungkin apakah bisa berlaku untuk yang lain juga. Ketika kita banyak dijulitin, kalau saya ngelihatnya gitu ya, bahasanya julid gitu ya, ketika banyak dijulitin, sesungguhnya kita kan populer di situ. Artinya kita itu menjadi apa istilahnya, kita tuh apa ya, dilihat terus oleh orang-orang yang menjuliti kita. Keuntungannya adalah kita jadi selebriti di lingkungan kita. Keuntungan ya. Selebriti itu di lingkungan, makanya Mas Derajat di kantor banyak yang ngejulitin. Muncul nih di apa namanya di sosial medianya kantor bla 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 bla. Satu, Mas Derajat berarti selebriti di kantor. Kita ambil lingkungan kecil aja lah Mas, di kantor. Yang kedua, berarti Mas Derajat itu punya lebih banyak kelebihan daripada kekurangan. Kalau saya lihatnya gitu. Ini kayaknya kayak mengabaikan apa namanya kalau bahasa Mas Derajat tadi mengabaikan julid itu, tapi enggak. Ketika orang dijulitin itu berarti dia orang yang diperhatikan. Pasti orang yang diperhatikan tuh banyak kelebihannya, mudah-mudahan bukan jeleknya yang lebih ya, banyak kelebihannya. Terus yang ketiga, apa ya Mas Derajat, itu adalah konsekuensi logis ketika kita menjadi selebriti, kalau bahasa saya gitu, menjadi selebriti di kantor, jadi orang yang diperhitungkan di kantor, itu udah pasti julidnya banyak. Jadi kalau saran saya, Mas Derajat pasti tahu, mana yang harus diabaikan, mana yang dilirik saja, mana yang sambil jalan digilas gitu kan, kalau bahasa saya gitu. Karena
ketika kita yakin yang kita lakukan ini memang on the right track gitu ya kasarannya, itu si Julid itu diam sendiri Mas Derajat. Si Julid itu diam sendiri. Nah, saya ingin mensitir apa yang disampaikan, ada Ustadz Jundi ya di sini ya. Ada. Jundi itu orang yang selalu mengingatkan saya, ketika kamu ditembak kanan kiri sampai kita rasanya apa ya Mas Toto, kalau kecapean tuh apa? Lempe-lempe gitu ya. Lempe-lempe. Disitulah sesungguhnya kehebatan kita diuji. Kehebatan kita diuji. Dan kalau umpamanya kita bisa melewati semua istilahnya kejulitan itulah, orang yang membuat kita capek itu, di situ tuh kita keberkahannya di situ. Kata Mas Jundi gitu, Mas Derajat. Jadi saya bilang, padahal saya dalam hati, mana berkahnya nih, gue capek ini gini-gini. Tapi Mas Jundi orang selalu mengingatkan, kamu ditaruh di situ sama Gusti Allah itu karena kamu mampu, satu. Dan kamu pasti bisa menjalani itu. Jadi gitu Mas Derajat. Jadi tipsnya adalah yakin aja, selama kita benar yakin aja. Kalau lingkungan tidak menerima kita dijulitin dan sebagainya, itu bagian dari proses yang kita ditaruh di situ, pasti kita punya value khusus. Kalau bahasa saya gitu deh, ada value khusus sehingga Tuhan taruh kita di situ. Gitu Mas Derajat. Hidup julid. Apakah terjawab Mas Derajat? Oke, ya Mas. Kalau Cukup gitu, banget gitu ya. izin tak tambahin sedikit ya Mas ya. Ini apa yang Mas, sebentar disampaikan Mas Toto. Mbak Ririn Mas Toto. tadi benar sekali. Ya. Saya jadi teringat waktu itu mungkin Zoominar atau member gathering ya. Waktu itu narasumbernya adalah Mbak Laila Effendi dari Surabaya. Kita bicara tentang kebahagiaan. Tadi Mbak Ririn udah bilang, kita coba sepanjang kita yakin bahwa langkah kita on the right track, ya itu adalah konsekuensi logis dari sebuah posisi sebagai selebritis gitu kan. Nah sekarang kita kembali kepada diri kita aja. Kata para ahli, kebahagiaan kita itu kuncinya siapa yang menentukan? Diri kita sendiri atau orang lain? Kan gitu ya. Ternyata dari survei dan dari teori psikologi, yang menentukan itu 90% adalah diri kita. Yang suka merusak itu hanya 10% di luar diri kita. Antara lain ya tadi, netizen tadi, suka nggak suka, mau nggak mau, karena perkembangan teknologi itu akan terjadi. Lah masa 10 orang mau ngerogotin kebahagiaan kita, saya tidak akan pernah biarkan itu. Gitu kira-kira ya. Jadi ya buatlah dirimu bahagia sepanjang kamu yakin bahwa jalanmu benar. Orang lain nyanyi-nyanyi itu nek kita tetap konsisten berada di jalan yang benar, yang nyanyi itu akan lama-lama terperangah dan diam sendiri dia. Itu kalau dijulitin istilahnya. Kecuali komennya komen positive things, ya oke lah, fine-fine aja gitu ya. Tapi itu pun tidak boleh membuat kita jadi lupa. Khawatirnya itu kan. Tapi menarik sekali diskusi kita malam ini. Jadi inilah kita belajar dari siapapun, dari manapun sumbernya, sepanjang itu ada manfaatnya buat kita, let's do it gitu ya. Oke, monggo sahabat-sahabat yang lain barangkali kagungan pertanyaan atau ingin mendalami lebih jauh, saya persilahkan. Kita sudah 1 jam lebih. Semoga sahabat-sahabatku masih punya waktu dan berkenan untuk lanjut. Saya langsung berikan kesempatan ini karena Mbak Merita sudah angkat tangan untuk bertanya. Dipersilahkan Mbak Rita. Mic-nya mohon di-unmute dulu. Oh iya, lupa. Matur nuwun, Mbak Ririn, aku mau tanya sedikit nih. Tadi kan Mbak Ririn sebutin ya waktu yang kita menjaga penampilan tadi, kan seolah-olah itu ada satu set yang udah menjadi standar gitu ya, fashion robot power atau apapun gitulah, baju begini, kalau ukuran badan begini gini. Tapi sekarang kan ya zaman sekarang kan udah banyak berubah ya. Aku sering lihat tuh misalnya ada orang yang nggak ngikutin aturan itu, tapi karena dia pakainya itu dengan percaya diri dan dia happy, nyaman gitu ya,
itu oke gitu. Dan aku kok nggak menganggap itu sebagai sesuatu yang berarti dia nggak well groom karena nggak sesuai dengan standar tadi gitu ya. Karena kan kayaknya itu stereotyping aja bahwa kalau orang tua udah nggak boleh pakai lipstik begini, rambutnya begini. Apakah seperti itu? Karena menurut aku as long as dia nyaman, terus dia juga pede gitu ya. Menurut aku dia bisa membawa dirinya dengan baik gitu. Gimana Mbak? Setuju Mbak Merita, dalam pelaksanaannya memang seperti itu gitu. Jadi aturan-aturan dasar tadi Mbak Merita lebih menyoroti ke masalah appearance ya. Memang bukan aturan-aturan dasar sih. Hal-hal yang dasar seperti orang tinggi yang badannya tinggi harus ini, yang agak besar seperti ini. Itu sebetulnya hanya untuk membuat kita justru nyaman berpenampilan dengan Tuhan karuniakan fisik kita yang berbeda-beda. Jadi sebetulnya yang disampaikan Mbak Merita betul, mungkin karena kita tidak berbahas lebih detail gitu. Sesungguhnya ketika mamanya saya berbadan gendut gitu ya, tapi saya nyaman dengan dengan pakaian yang agak ketat gitu, nggak apa-apa, selama nyaman dan tetap tampil dengan percaya diri seperti yang Mbak Merita sampaikan. Karena ada orang yang aku pengen pakai rok mini gitu ya, tapi terus bajunya ditarik-tarik terus gitu kan akhirnya dia nggak percaya diri. Nah, itu sebaiknya dihindari. Jadi saya setuju Mbak Merita bahwa sesungguhnya berpenampilan itu harus juga membuat kita nyaman. Dalam artian jangan pernah memaksakan sebuah mode yang lagi in fashion harus kita ikutin tapi kita tidak nyaman. Kalau yang tadi saya sampaikan yang dasar-dasar aja Mbak, kalau badan kita kurus sebaiknya kita memilih motif bahan yang jangan salur-salur ke bawah yang membuat kita makin kurus. Demikian juga kalau yang makin yang badannya agak besar jangan mengambil garis-garis besar yang vertikal gitu ya. Harus yang ngambil horizontal supaya sedikit mengurangi. Tapi kalau kemudian dia nyaman dengan mamanya yang bertabrakan lah dengan pakem dasar tadi, dia nyaman, itu sebetulnya nilai turunnya penampilan dia nggak banyak dalam artian gini, orang paling akan ngelihat penampilannya kurang sedikit sih, gitu. Penampilan pakaiannya saja, tapi semua itu akan tertutup dengan 3 yang lain. Ketika perilakunya baik, ketika sikapnya baik, kompetensinya tinggi, apalagi kalau dia pada saat itu menunjukkan kompetensinya yang luar biasa, atau yang lain ketutup, penampilannya itu ketutup. Jadi saya kira apa yang disampaikan Mbak Merita betul. Jadi bukan harga mati bahwa kita harus berpenampilan seperti yang teori-teori dasar itu. Teori-teori dasar itu hanya untuk mengingatkan kita bahwa kalau kita ingin memperbaiki kekurangan itu seperti itu. Tapi kalau kita nyaman dengan yang si teori mengatakan itu kurang pas, saya pikir itu oke. Itu Mbak Merita mudah-mudahan menjawab. Bisa terjawab Mbak Merita? Mbak. Oke, baik. Ini contoh yang paling belakangan muncul adalah salah seorang menteri kita, Putri, di acara resmi pakai sepatu selen itu kali ya? Oh ya, itu ada statementnya Pak, Mas. Iya Mbak Merita itu ada filosofinya apa gitu, saya lupa Mbak Merita. Betul. Ya, makanya masing-masing punya latar belakang kan untuk melakukan itu. Jadi differentiation, tapi ya kembali kepada mental karakternya setiap individu. Apakah kita sudah mulai pede sekarang datang ke satu resepsi pakai sepatu selen misalnya, atau ekstrimnya kita datang ke resepsi pernikahan nganggo teklek misalnya. Nah, itu. Anyway, kita punya sekitar 6 menit barangkali ya untuk mencapai 1,5 jam dari target waktu 1 jam yang kita rancang. Dan di antara kita ini tidak hanya jelita ya, tidak hanya Alita. Alita itu atas 50 tahun, jelita itu jelang 50 tahun, tapi kita punya adik-adik kita, anak-anak kita yang nantinya juga perlu kita dengar suaranya. Ya, ada Mas Arung Darmawan dan Mbak Lala. Mungkin nanti bisa bercerita, cah enom sing diharapkan dari orang-orang seusia kita itu apa sebenarnya. Ini proses komunikasi.
kalau masing-masing bisa memahami apa yang disampaikan, insya Allah hidup ini indah, kan gitu. Baik, masih ada pertanyaan lagi kira-kira sebelum kita abadikan? Mas Ari jangan lupa ya Mas, ambilkan foto-foto yang bagus-bagus, indah-indah tadi gitu ya. Mas Toto ada di chatting, Di chatting pertanyaan ya. dari Oke. pertanyaan dari Baik. Aditya. dari siapa ya? Aditya. Aditya ya. Ya, Aditya. Oke, Mas Aditya. Oh, iya, Terima iya. kasih atas materinya. Izin bertanya, menyambung pertanyaan dari Mas Derajat tentang emosional pribadi dari sentimen negatif dari lingkungan sekitar kita, apalagi misalnya dari saudara yang relatif dekat dengan kita, sehingga membuat semangat hidup menurun drastis. Bagaimana tipsnya agar kita bisa membangun kembali semangat hidup, agar bisa menata kembali personal grooming kita tanpa paksaan dan dijalani dengan enjoy? Demikian pertanyaan. Ini enteng-enteng abot loh. Monggo, Mbak Riri. Enteng. Iya. Mungkin menanggapi pertanyaan ini, tips saya kok masih sama ya Mas Toto? Artinya gini, ketika kita yakin bahwa kita on the right track, kalau bahasa iman saya itu mengatakan kalau kita di jalan yang benar itu gangguannya lebih banyak. Artinya ujian dari Gusti Allah itu lebih banyak kalau kita on the right track. Kalau kita di track yang salah, udah itu keinginan setan memang begitu gitu, bahasa saya seperti itu. Saya nggak tahu ini menjawab atau tidak, tapi saya tetap yakin bahwa kalau kita yakin kita di track yang benar, artinya kita memperjuangkan sesuatu yang benar gitu ya. Terus terhadap sentimen-sentimen negatif, even itu dari saudara kita sendiri, saya yakin waktu itu akan menjawab. Memang sih, mohon maaf Mas Aditya, mungkin pada saat kita melakukan itu kita bisa berdarah-darah, saya yakin sih. Kita lagi melakukan sesuatu yang benar, kemudian diganggu dengan sentimen negatif, emosional pribadi, apalagi dari keluarga sendiri, ya di situlah berdarah-darahnya. Tapi saya yakin bukan soal agamis tidak, tapi mungkin itu bagian dari pengalaman hidup saya juga. Ketika kita on the right track, kita tidak lupa minta pertolongan sama Yang Maha Kuasa itu nggak pernah meninggalkan kita, dan saya yakin kita bisa pelan-pelan menimbulkan semangat hidup kita lagi tanpa harus babak belur menghabiskan energi waktu kita untuk yang memberikan sentimen negatif. Karena lingkungan itu kan ketika kita hadir dengan kekuatan penuh, kasarnya gitu ya. Kita yakin kita di track yang betul, kita yakin bahwa kita melakukan itu juga karena ada agenda-agenda Tuhan yang ada di situ. Saya yakin lingkungan itu membuat keseimbangan baru kok. Equilibrium lah kalau bahasa ekonominya seperti itu gitu. Jadi yakin saja Mas Aditya, kalau agenda kita benar, kita jalankan dengan benar, dengan cara yang benar, di jalan yang benar, pasti kita akan, kalau bahasa saya, kita akan bisa melalui itu dengan baik, dan kita pasti akan bisa menghadirkan kembali semangat hidup kita dan menjalaninya dengan enjoy, bahasanya begitu. Mudah-mudahan menjawab, Mas. Baik, terima kasih. Mas Aditya, apakah cukup terjawab pertanyaannya? Insya Allah bisa ya Mas ya. Oke, Mas Dodi kok nggak ada suaranya tumben? Biasanya suka nyimpen pertanyaan-pertanyaan final nih. Aku nek Dodi sing takon. Non sewu, saya sederhana nih sekarang Mbak, karena seperti nukilan tadi pagi yang disampaikan Mbak Restu tentang tulisan Septi itu, bahwa angka usia rata-rata hidup orang sekarang itu menurut WHO mengalami perpanjangan. Kalau dulu di angka 60 sekian, sekarang ini sudah mendekati 80. Banyak orang yang merasa bahwa hidup lama itu merupakan sesuatu yang akan terjadi dan makin meningkat. Nah, kemudian yang menarik adalah Indonesia Happy Life ini memasuki kegiatan yang sedang menjadi tren dunia, yaitu menjadikan masa tuanya itu berdaya,
berguna, dan bahagia. Saat ini ada istilah tren di dunia yang namanya the new grey. Jadi orang yang sudah berambut putih tapi tetap tampil trendy, mengasihkan begitu. Nggak kalah dengan anak-anak muda. Jadi mereka menampilkan diri dengan style yang percaya diri dan bahagia selayaknya masih muda. Nah, ini kan menjelang tidur nih Mbak Ririn, saya itu pengen tahu sedikit tentang tips Mbak Ririn menjaga agar tetap glowing gitu Mbak. Jadi kalau mau tidur ngapain sih Mbak? Pakai masker apa gitu? Nanti kalau bangun tidur itu apa yang dilakukan sehingga tiap kali melihat tuh kayaknya kok wow gitu Mbak. Apa ini pertanyaannya lu sampai? Glowing, sing glowing ki Mas apa ki lho glowing Mas Dodi? Seneng aku. Iya, Mas Dodi, itu pertanyaan kayaknya agak kurang tepat untuk saya karena saya ini jujur pemalas. Dan saya diberikan apa ya kemudahan sama Tuhan karena saya pemalas. Saya diberikan apa namanya kalau bilang glowing itu lebih ke muka saya tuh muka yang murahan Mas. Jadi nggak pernah dirawat apa-apa, jujur saja. Jadi saya pemalas. Glowing saya glowing alami. Saya bukan orang yang suka ke salon. Saya bukan orang yang suka pakai masker 8 kali step supaya bangun glowing. Aduh Mas, aku mending minum kopi aja lah daripada itu gitu ya. Jadi tipsnya adalah saya nggak tahu ini saya yakin saya tidak konsisten melakukannya. Tapi saya minum air putih yang banyak. Saya tidak pernah minum yang soda-soda itu Mas. Saya nggak pernah minum yang soda-soda. Jadi yang Coca-Cola itu saya nggak suka itu. Saya nggak suka dalam artian karena dia terlalu manis, mungkin ada pertimbangan gitu ya. Tapi dari kecil memang saya nggak suka. Jadi minuman saya nomor 1 adalah air putih. Yang kedua adalah kopi. Nah, apakah ini membuat glowing? Saya nggak tahu Mas. Yang pasti saya yakin air putih itu. Terus yang kedua Mas, saya tidak pernah mau membawa masalah berlama-lama. Jadi gini, papanya siang ini saya lagi jengkel nih sama si A gitu ya. Saya mendingan sini Mas, saya lagi jengkel sama kamu, dengerin ya mengarah saya atau ini ke tidak nyamanan saya sampaikan. Habis itu saya tidur nyenyak. Jadi yang membuat saya mungkin dinilai oleh Mas Dodi bisa paling tidak tampil bugar lah, nggak glowing Mas. Tampil bugar adalah saya nggak mau bawa masalah sampai tidur. Jadi kalau saya marah, mending saya selesaiin dulu masalahnya. Kalau tidak bisa selesai, Mas, saya ngomong sama diri saya sendiri, berhenti dulu ya. Apa istilahnya, Mas? Kalau ngajak kompromi batin kita sendiri, berhenti dulu ya. Kita bertempurnya besok lagi. Jadi saya bisa tidur plek. Gitu. Mungkin itu, Mas Dodi. Wah, keren. Keren ya Mas ya? Ya, seneng nih kalau punya istri kayak Mbak Ririn ini. Murah perawatannya. Murah, betul. Kan saya bilang saya orangnya murahan. Perawatannya murahan. Perawatan murah tapi Mbak itu tadi glowing. Berarti glowing alami toh. Matur nuwun. Saya tahu ini resepnya Mbak Ririn, Mas. Oke, Mas Ogi, silakan Mas Ogi. Resepnya Mbak Ririn tuh hanya minum air putih dan kopi, tapi jadi model iklan Coca-Cola. Tunggu, klarifikasi Mas Ogi. Mbak Ririn itu ngunjuk kopi apa menghindari kopi? Minum kopi. Minum kopi Mbak Ririn. Kopi Mas Toto. Oke. Coca-Cola hanya gimmick aja Mas Ogi. Ya itu yang bikin awet muda glowing itu Mbak. Iya. Nggak minum produknya tapi jadi iklannya. Keren. Iya Mas. Oke. Matur nuwun sekali. Mungkin waktunya kita sekarang ambil foto bareng-bareng ya. Setuju nggak? Tapi sebelum ambil foto mungkin gini, ini sekedar informasi aja. Komunitas Indonesia Happy Living ini memang betul-betul kita buat dengan motornya itu Mas Dodi yang ada di sana itu juga glowing juga loh itu. Kita ingin membangun manusia-manusia yang katanya lansia, yang katanya
sudah mau masuk 50, Alita, atau atas 50, atau jelang 50 tahun. Ada lagi kemarin satu lagi istilah apa ya? Iya, ada 3 kemarin itu istilahnya, tapi kok aku serapati nom lali itu. Gini, kita selama ini secara konsisten membuat acara kita 2 minggu sekali gitu ya, ada member gathering, kemudian ada Zoominar, kemudian rencananya supaya membuat apa ya, curiosity-nya itu tinggi, semangat kita untuk menggali informasi-informasi yang penting itu juga spiritnya tertinggi, mungkin akan frekuensinya akan kita lakukan adjustment. Nanti pengurus Indonesia Happy Living akan berembuk, kira-kira pasnya seperti apa nanti akan kami sampaikan. Tapi yang jelas kita tetap punya 2, yaitu webinar atau Zoominar, dan yang kedua member gathering seperti malam ini. Dan kita akan tampilkan subjek-subjek, topik-topik yang insya Allah sangat relevan buat kita. Karena memang tujuan kita adalah membangun supaya teman-teman sekalian, sahabat-sahabat bahagiaku, menjadi insan-insan yang berdaya, berguna, bahagia. Itu kira-kira ya, bukan main. Yuk kita buka kameranya masing-masing agar wajahnya bisa kita abadikan bersama. Mas Ari standby, udah siap Mas Ari ya? Udah Pak. Oke. Saya akan hitung, Mas Ari ambil ya. Ini masih ada Mas Dodi sudah, Mbak Yani balik papan. Mas Agus Sundi tadi udah nampak. Betulin dulu kumisnya Mas, biar keren. Mbak Neni belum nampak, Mas Aditya belum nampak, Mbak Siti Mardiana belum nampak, Mbak Nuril, dan Mbak Lala. Saya off kamera. Dibuka kameranya, rasa isin-isin, tetap glowing semua kok. Oke? Saya hitungan ketiga, Mas Ari akan abadikan, nanti kita akan berganti beberapa features-nya. 1, 2, 3. Sudah Mas Ari? Sudah Pak. Oke, kita ganti tampilan dulu sebentar. Kok ora ketok foto nih? Wajah-wajahnya mana kok hilang? Proses. Nah, Muncul ya, kelihatan semua ya. ya. Silakan Mas Ari. 1, 2, 3. Oke, sip. Yang di kolam renang mana ya? Oke, sebentar. Nggak ada yang tertutup ya. Mbak Purwani. Oke, nampak. Mas Aditya udah nampak. Mas Agus Sundi hilang lagi. Oh, ada di atas sana. Weh, oke. Mbak Yani, boleh kameranya sedikit diturunkan? Ya, Mbak Yani. Nah, ya, jelas sekali. cocok ya. Terima kasih. Mbak Purwani juga kali ya. Ya, oke, saya hitung ya. Mas Agus, tampilkan senyummu yang paling indah, Mas Agus. 1, 2, 3. Oke. Baik. Sahabat-sahabatku sekalian, terima kasih atas partisipasinya. Insya Allah apa yang sudah dibahas disampaikan oleh Mbak Ririn tadi bermanfaat. Nanti materi yang saya dapatkan dari Mbak Ririn akan saya share di grup Indonesia Happy Living. Panjenengan sekalian bisa menyimak kembali. Dan secepatnya saya akan upload ke dalam YouTube-nya Indonesia Happy Living. Paling kalau aku lali, aku takon Mas Dodi, saya ngajari. Guruku soal itu. Guruku yang ada di jauh sana.
Matur nuwun atas semuanya. Mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan member gathering malam ini ada kekurangan. Maklum, saya juga masih belajar. Sampai ketemu. Maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Ririn. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, Mbak Ririn. sami-sami. Mbak Ririn. Salam sehat. Sama-sama. Pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mbak Nuril. Jangan bosen ya. Maaf terlambat. Baru nih. Anjay terlambat, mohon maaf Mas, tadi ada kegiatan Iya. dadak. Kapalnya sudah diparkir. Oke.